Halo, perkenalkan nama saya Yati Nurmahdiati, NIM Pada kesempatan kali ini A016060, saya desain akan furnitur B. mempresentasikan tentang konsep meja kerja pimpinan atau yang biasa disebut dengan office table. Dimulai dari deskripsi terlebih dahulu, pengertian dari office table yaitu sebuah meja sebagai alas kerja atau tempat bekerja bagi seorang direktur atau pimpinan. Nah, fungsinya ini sebagai penyimpanan file jika terdapat laci dan juga tempat bertemu, tempat menyelesaikan pekerjaan, tempat membaca dan menulis, dan juga lain-lain sesuai dengan apa yang dilakukan usernya. Analisis permasalahan yang saya dapatkan dalam pengerjaan office table kemarin adalah pertama, kurangnya desain office table yang simpel tetapi fungsional. Jadi di sini saya akan mengusung konsep tersebut. Dan kemudian kedua adalah masih sedikitnya desain office table yang eco-friendly. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu terbagi fungsi meja kerja pimpinan, yaitu sebagai tempat bekerja, tempat penyimpanan file, dan juga tempat meeting atau rapat atau bertemu dengan klien. Konsep desain yang saya usung pada pembuatan office table kali ini adalah less is more. Adalah sebuah konsep yang dipopulerkan oleh Ludwig, yaitu dia adalah sebuah tokoh arsitektur modern dunia. Banyak yang percaya bahwa konsep ini sangat erat kaitannya dengan desain minimalis karena prinsipnya yang meminimalisir penggunaan elemen non-fungsional. Untuk gaya desain yang saya usung pada pembuatan office table kali ini adalah modern minimalis, yaitu salah satu gaya desain dengan ciri khas yang dimiliki furniturnya dengan berkonsep modern minimalis adalah gaya furnitur yang menitikberatkan pada efektivitas dan fungsionalitas, menyertakan penggunaan hiasan profil dan lengkungan yang jumlahnya terbilang sedikit untuk memunculkan karakter khas dari gaya minimalis yakni simpel dan sederhana. Kemudian di slide selanjutnya adalah tema desain. Tema desain yang saya usung adalah clean concept design, adalah desain office table yang mengusung tema ringkas dan tidak berlebihan, namun tetap mengutamakan fungsi utama dari perabot itu sendiri. Kemudian target pemasaran saya, karena ini adalah pembuatan office table, saya menargetkan pemasaran dari kelas menengah atas sampai kelas atas. Untuk mid mapping sendiri, di sini saya bagi menjadi 6 konsep meliputi user, konsep desain sendiri, fungsi, finishing, material, dan juga konstruksi. Untuk user sendiri, saya membagi menjadi dua, yaitu penggunanya adalah dewasa dan juga menengah atas sampai ke atas. Untuk konsep sendiri yaitu bersih, ringkas, modern, minimalis. Serta untuk fungsi yaitu sebagai tempat rapat atau meeting, membaca atau menulis, menyimpan berkas-berkas, dan bekerja dengan atau tanpa laptop. Finishing yang saya pikirkan pada saat brainstorming ini yaitu ada beberapa, salah satunya adalah duko putih, transparan sampai natural, water base, penggunaan PU, NC atau melamin, dan juga finishing menggunakan veneer. Untuk material sendiri, pada brainstorming ini saya memilih material furnitur berupa kayu solid, plywood, besi, dan aluminium. Untuk konstruksi sendiri saya menggunakan mortis tenon, lidah alur, skru, dan dowel. Untuk analisa desain pertama, gaya desain yang diusung adalah modern minimalis, ergonomi yaitu memiliki OAD pada office table-nya yaitu 1700 x 300 x 750 mm. Sementara untuk meja kerja komputer yaitu 1000 x 450 x 700 yang menurut saya sudah sesuai dengan unsur ergonomi. Untuk material sendiri, saya pada desain pertama ini memilih kayu solid, plywood, dan juga aluminium. Konstruksi yang saya gunakan pada desain pertama ini adalah lidah alur, skru, isian, dan juga bending pada bagian kayu solid pada bagian office table-nya. Kemudian finishing, saya memilih melamin
untuk kayu solid, veneer untuk plywood, dan cat duko hitam untuk kaki besinya. Kemudian beralih ke desain kedua, gaya desainnya masih sama, yaitu modern minimalis. Ergonominya untuk office table sendiri yaitu 1500 x 400 x 750 mm. Sementara untuk meja kerja komputernya memiliki overall dimension 1300 x 400 x 750 yang sudah sesuai dengan unsur ergonomi. Material yang saya pilih untuk desain kedua ini adalah kayu solid, plywood, dan stainless steel untuk bagian kakinya. Untuk konstruksi sendiri ada mortise tenon, screw, dan juga bending. Kemudian untuk finishing adalah menggunakan melamin untuk kayu solid dan juga veneer untuk plywood. Kemudian beralih ke analisa desain ketiga, gayanya masih sama, yaitu modern minimalis. Ergonomi untuk OAD sendiri pada office table memiliki ukuran 1800 x 900 x 750. Untuk meja kerja komputer memiliki OAD 1000 x 500 x 700 mm yang sudah sesuai dengan unsur ergonomi. Untuk material sendiri, saya di sini menggunakan full kayu solid. Pada bagian kaki, saya menggunakan stainless steel. Untuk konstruksi, saya menggunakan lidah alur karena di sini terdapat tundan dan juga rak, dan juga ada laci. Kemudian saya menggunakan screw untuk menyambung papan kayu yang satu dengan papan kayu yang lain, dan juga bending wood pada bagian utama office table-nya. Untuk finishing sendiri, karena di sini saya full solid wood, jadi saya menggunakan finishing natural. Lalu untuk desain terpilih, saya memilih desain 3 karena alasan saya merupakan desain yang paling erat kaitannya dengan gaya, konsep, dan tema yang saya usung, yaitu less is more dan clean konsep desain yang modern minimalis karena memaksimalkan fungsi dari perabot itu sendiri serta mempunyai desain yang paling simpel tetapi masih apik dan bisa dibandingkan dengan dua desain saya sebelumnya. Untuk analisa desain terpilih, di sini saya bagi menjadi 4 kelompok. Pertama, dari unsur ergonomis, dari material, ketiga konstruksi, dan keempat finishing. Untuk pertama sendiri, unsur ergonomis, fungsi utamanya yaitu untuk tempat bekerja, tempat meeting, tempat menyimpan file, dan menambah nilai dekoratif. OAD, seperti di atas sudah saya jelaskan, yaitu untuk office table 1800 x 900 x 750 mm. Sementara untuk meja komputer memiliki OAD 1000 x 500 x 700 mm. Bending wood yang menjadi main of design secara langsung menjadi daya tarik dan menjadi nilai estetik pada office table tersebut. Kemudian material, saya menggunakan material kayu sengon. Karena menurut saya kayu sengon ini memiliki beberapa kelebihan seperti mempunyai karakter kayu yang lurus. Kayu sengon juga mempunyai sifat kayu yang awet, ringan, dan lunak sehingga cocok jika dibending, dan juga memiliki harga yang ekonomis dan terjangkau. Untuk kekurangannya, dia bersifat lunak dan mudah kering. Karena itu dia kemudian sangat mudah mengalami penyusutan, lapuk, dan tidak kuat menahan cuaca ekstrim. Untuk selanjutnya yaitu pada bagian kaki saya menggunakan stainless steel dengan beberapa kelebihan, yaitu mudah dibersihkan, sangat kuat, tahan lama, dan multifungsi. Untuk penggunaan konstruksi, saya di sini menggunakan lidah alur, dowel, screw, dan juga bending wood. Untuk finishing, saya menggunakan finishing natural karena ini adalah karena material saya full solid wood, jadi saya ingin menampakkan serat-serat kayunya. Lalu kemudian di slide selanjutnya ada step finishing natural yang saya bagi menjadi 4 kelompok. Dan kemudian kita beralih ke gambar kerja yang sudah saya buat. Di sini saya pada slide pertama saya menggambar desain office table saya.
ini adalah tampak dari atas, samping, dan juga tampak depan, dan juga isometri dengan skala 1:20. Kemudian terdapat potongan. Di sini saya memotong menjadi 3 bagian, yaitu potongan secara memanjang, melintang, dan juga potongan zigzag dengan skala 1:20. Kemudian pada detail di sini pada office table-nya saya mendetailkan menjadi 6 bagian dengan masing-masing konstruksi dan juga hardware yang sudah saya jabarkan dan juga sudah saya kasih keterangan. Untuk tebal kayunya sendiri saya menggunakan kayu sengon dengan tebal 15 mili. Kemudian konstruksi lidah alur saya gunakan pada tundan dan juga rak-rak. Kemudian untuk laci saya menggunakan konstruksi dowel untuk menyambung papan laci yang satu dengan muka papan laci yang lainnya. Kemudian untuk penggunaan rel, saya di sini menggunakan rel tandem, yaitu rel dari bawah. Kemudian untuk menyambungkan kaki stainless steel ke dalam daun meja, saya menggunakan pelat dengan tebal 5 mili yang di-skrup ke atasnya. Pada bagian detail kelima dan keenam, di sini saya fokuskan untuk mendetailkan bagian laci. Pada bagian laci ini, pada muka laci saya tidak menggunakan handle, tetapi saya menggunakan groove untuk membuka lacinya tersebut. Dan groove-nya sudah saya gambar di sini, sudah saya detailkan juga. Kemudian beralih ke desain selanjutnya, yaitu desain meja komputer. Di sini saya menggunakan papan keyboard dari kayu solid dan juga ada rak di sampingnya. Nah, fungsi dari papan ini sendiri yaitu sebagai tempat menyimpan keyboard dan juga rak di sini adalah tempat untuk menaruh CPU. Saya membuat potongan menjadi 3 bagian, yaitu potongan secara memanjang dan juga secara melintang. Untuk detail sendiri, saya mendetailkan menjadi 3 bagian karena menurut saya konstruksi pada meja komputer ini sederhana, yaitu hanya menggunakan dowel, skru, dan juga lidah alur. Di sini saya menggunakan dowel dengan panjang 20 mm dengan diameter 8 untuk semua konstruksinya, untuk semua dowel yang saya gunakan, dan juga skru diameter 3/4 inci dan juga diameter 1 inci. Untuk keterangannya sudah saya beri di masing-masing gambar. Kemudian ini adalah tampak isometrinya. Dan ini adalah hasil rendernya. Ini adalah merupakan hasil render dari office table. Di sini terdapat kayu, terdapat serat-serat kayunya yang terlihat karena saya menggunakan finishing natural. Kemudian di sini terdapat hardware rel tandem yang dari bawah. Kemudian di sini terdapat kaki stainless steel yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu meja komputer. Di sini terdapat papan keyboard dan juga rak pada samping ini saya gunakan untuk menyimpan CPU atau tempat menaruh CPU. Kemudian di bagian selanjutnya atau bagian terakhir terdapat hasil render dari satu set office table yang saya kerjakan kemarin. Nah, demikian presentasi dari saya untuk UAS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.